Drysdale. We can pull in here from Glentworth Street into the car. Doesn't matter, Dave. Put everything in a bag and let's go. Halo Gopters, dimanapun anda berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap berbahan, tetap putus asa, dan jangan sampai semangat sambil nontonin review film. Pada kesempatan kali ini gue akan merangkum sebuah film yang diambil dari kisah nyata, di mana terjadi suatu perampokan bank di London yang berjudul The Bank Job. Film tersebut menceritakan seorang pedagang mobil yang punya masa lalu buruk dan ingin berusaha untuk meninggalkannya. Namun niat baiknya itu terurungkan setelah kedatangan teman wanitanya yang menawarinya sebuah pekerjaan baru, yaitu perampokan di sebuah bank. Tanpa berlama-lama langsung saja menuju ke filmnya. Film dibuka dari Jason Statham yang kini berperan menjadi Terry. Ini dia orangnya. Perampok kelas receh yang kini beralih profesi berjualan mobil antik. Dia meminjam modalnya dari seorang rentenir. Hari itu, dua orang suruhan rentenir datang dan menghancurkan beberapa mobil karena Terry mengalami telat bayar. Namun bersamaan dengan itu, Terry kedatangan teman wanitanya yang menawarinya sebuah pekerjaan baru. Mereka pun akhirnya berjanjian untuk bertemu malam itu dan membicarakannya di sebuah bar. Film berpindah ke beberapa hari sebelum Martin bertemu, tepatnya di sebuah kantor MI6. Salah satu lembaga khusus intelijen mata-mata dan sebagainya dari Inggris. Gue searching di Google, guys. Salah satu personil bernama Tim dipanggil ke hadapan para pimpinan. Mereka menceritakan kasus tentang Michael X, salah satu kriminal berkedok pejuang orang kulit hitam seperti Malcolm X. Padahal di balik itu semua dia mempunyai bisnis kokain dan jenisnya. Sampai ada sebuah kasus ketika Michael X menculik, menyiksa dan memeras seorang pria berkulit putih bernama Mr. Brown karena menaikkan harga sewa kontrakannya yang berisi orang-orang kulit hitam. Namun ketika di persidangan, Michael X bisa bebas dari tuntutan karena mengancam salah satu bangsawan dengan ancaman akan menyebarkan foto-foto anaknya yang sedang melakukan hal yang tidak senonoh. Wik guys. Para ketua MI6 pun menyuruh Tim untuk mencuri foto-foto tersebut yang mereka curigai disimpan oleh Michael X di berangkas deposit salah satu bank di London, supaya Michael X tidak punya alat untuk mengancamnya lagi. Namun para ketua itu mengatakan kalau misi ini di luar tanggung jawab MI6, yang berarti Tim harus bergerak seorang diri. Dan jika dia ketahuan, maka dia sendiri yang harus bertanggung jawab. Dan akhirnya Tim pun menyetujui misi tersebut. Di sisi lain, Martin yang baru datang ke London ditangkap oleh petugas bandara yang secara tiba-tiba menemukan beberapa gram narkoba di dalam tas kopernya. Martin yang mengenal Tim segera menelpon untuk meminta bantuan supaya dia dapat terbebas dari jeratan kasus tersebut. Namun ternyata Tim membantu Martin tidak secara gratis. Yaitu dia menawarkan kebebasan Martin dengan misi mencuri box berangkas milik Michael X di bank yang bernama Lloyd. Dan Martin pun segera memanfaatkan Terry untuk merampok bank tersebut tanpa sedikit pun menyinggung soal foto milik Michael X. Martin pun mengatakan kalau dia mengetahui informasi bahwa alarm bank Lloyd akan mati selama seminggu karena mengalami perbaikan. Martin berbohong dengan mengatakan kalau dia mengetahui info tersebut dari pacarnya yang katanya seorang petinggi di bank tersebut. Terry yang sudah lama tidak bertemu dengan Martin hanya bisa mempercayainya saja. Terlebih lagi, Terry benar-benar sedang terdesak dengan masalah keuangan, sehingga Terry pun terlihat tertarik dengan misi tersebut. Di pesta bujang salah satu temannya, Terry dan kedua orang temannya yang bernama Dave dan Kevin sedang membicarakan rencana untuk merampok bank tersebut. Setelah sedikit perbincangan, akhirnya mereka menyetujui rencana itu. Besoknya, Terry dan Martin berpura-pura masuk ke dalam berangkas bank untuk membuka kotak deposit Martin yang berisi berlian palsu. Terry pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat situasi dan kondisi di dalam bank tersebut. Sementara Dave dan Kevin berpura-pura menjadi fotografer dan model yang melakukan sesi pemotretan di luar bank Lloyds. Secara tak sengaja, Dave juga bertemu dengan mantan bosnya yang bernama Lloyd Pagel. Dia adalah salah seorang mafia pornografi yang memiliki bisnis perfilman
bar, sampai tempat prostitusi. Setelah Martin dan Terry kembali, mereka pun segera berkumpul di sebuah gudang untuk mulai menyusun rencananya. Here we go. Setelah beberapa perdebatan, We'll dig a tunnel from the basement of the shop. Under the akhirnya mereka berkesimpulan untuk menyewa salah satu ruko yang hanya terhalang satu bangunan dari bank tersebut. I know someone, guy singer, calls himself. Kemudian mereka pun akan menggali terowongan di basement ruko tersebut sampai tembus ke brankas bank yang akan diincar. Oleh karena itu, mereka membutuhkan salah satu orang yang mengerti dalam bidang pergalian terowongan dan satu orang lagi untuk menyewa ruko tersebut. Maka didapatlah Guy Singer, si penipu receh yang akan menyewa ruko, Got a bit of business for you, guy. dan Bamba yang ahli di dunia pergalian. But I know a man who does. Setelah mendengarkan rencananya, mereka pun setuju untuk melakukan perampokan bank itu. Di sisi lain, Fagel si mafia porno ternyata selama ini menyuap para polisi supaya bisnisnya tetap aman. Dia pun menuliskan setiap transaksi dan nama si penerima di buku catatan yang ternyata juga disimpan di brankas bank yang akan dirampok oleh kelompok Terry. Film pun berpindah di rumah prostitusi khusus para bangsawan. Kita juga bertemu dengan ketua MI6 yang ternyata sedang berada di sana. For your session. Namun dibalik semua kegilaan para bangsawan itu, ternyata si Germo memoto para tamunya yang datang secara diam-diam untuk berjaga-jaga apabila suatu saat nanti tempat tersebut mendapatkan ancaman dari negara, maka foto tersebut akan mereka gunakan untuk mengacam balik. Beberapa hari setelah itu, kelompok Terry pun mulai menjalankan rencananya. Guy yang bertugas sebagai pemilik ruko masuk dari depan seperti biasa, sementara Terry dan yang lainnya yang nyamar sebagai tukang renovasi masuk dari pintu basement. Setelah peralatan tiba masuk, tanpa basa-basi mereka langsung menggali lantai 2 sana. Sementara di luar, rupanya anak buah tim mengawasi kelompok Terry. Sampai malam tiba karena penggunaan bor yang terlalu bising membuat orang-orang di restoran cepat saji yang terletak di antara ruko dan bank itu mengajukan komplain kepada polisi. Dan tak butuh waktu lama, seorang polisi pun datang ke ruko tersebut. Yang jelas saja langsung membuat mereka panik. Tapi si Guy, si pemilik ruko, berusaha tetap tenang menghadapinya. Dan untungnya si polisi benar-benar mengira bahwa itu adalah pekerjaan renovasi, hingga tidak membuatnya turun ke basement. Malam itu pun mereka masih selamat. Di keesokan harinya, Terry mempekerjakan Eddie yang merupakan karyawannya di toko untuk memantau di gedung yang berseberangan dengan bank itu. Eddie pun dijanjikan akan diberikan bisnis mobilnya jikalau berhasil menjalankan misi ini. Menggunakan radio HT, Eddie terus menginformasikan keadaan di luar sana. Baker Street. I can see everything really Sedangkan di well. dalam sana, Terry yang sedang membantu menggali lubang tanpa sengaja terjeblos ke sebuah makam kuno yang terletak di bawah sana. Namun bukannya kesialan yang mereka dapatkan, justru menemukan jalan pintas yang langsung tertuju ke brankas itu. This crypt goes all the way under the bank. Malam itu juga menggunakan alat penghancur beton, Terry dan kawan-kawan berhasil menerobos masuk ke dalam. Namun karena di dalam sana masih dipenuhi asap, Terry menunda untuk melakukan penjarahannya di besok pagi We'll make the move into the vault after we take dan memberikan istirahat kepada kelompoknya di malam ini. We're taking a break. Karena mereka masih mempunyai waktu sampai hari Senin ketika jam kerja bank sudah dimulai dan alarm bank sudah diperbaiki. Terry pun memberitahu keberhasilan tersebut kepada Eddie yang terus melakukan pemantauan di luar sana. Namun tanpa disadari, percakapan mereka bocor pada salah satu operator radio yang tak berada jauh dari sana. Si operator pun segera melaporkan hal tersebut ke polisi. Malam itu, Martin izin keluar untuk membeli rokok dan beberapa minuman. Namun Martin justru menemui tim di sebuah bar dan mengabarkan bahwa besok pagi mereka akan memulai bergerak. Tapi tanpa disadari, Terry tiba-tiba masuk ke dalam bar yang sama. Rupanya dari awal Terry sudah mengikuti Martin. Namun pada saat itu Martin mengelak dan mengatakan laki-laki itu hanya menggodanya saja. Di keesokan harinya, Terry dan kelompoknya mulai beraksi dan masuk ke dalam ruang brankas. Mereka juga tidak berhenti melakukan komunikasi dengan Eddie yang terus melakukan pemantauan di luar sana. Hampir semua brankas tak ada yang luput dari bongkaran mereka, termasuk milik Michael Ick, milik Bogel, dan juga milik si Germo. Karena Terry mencurigai gerak-gerik Martin yang sangat menginginkan brankas itu, akhirnya Terry pun menemukan foto yang disimpan di brankas Michael Ick. Bersamaan dengan itu, polisi yang dipimpin oleh Roy, si polisi baik, sedang berada di operator radio sambil mendengarkan percakapan mereka.
Namun sampai saat itu polisi belum bisa bergerak karena mereka tidak menyebutkan nama bank secara spesifik. Alhasil, Roy mengerahkan semua polisi untuk mendatangi bank di area tersebut. Dia juga menggunakan ambulan dan diberhentikan di setiap bank guna memancing supaya si pemantau menyebut nama banknya. Namun saat ambulan itu berada di depan Bank Lloyd, sengaja radio HT yang dipegang oleh Eddie jatuh, sehingga dia tidak bisa menghubungi kelompok Terry di dalam sana. Namun hal tersebut menjadi keberuntungan bagi mereka, karena operator radio tidak mendengarkan ekspresi apapun ketika ambulan berada di Bank Lloyd, sehingga mereka mengira bukanlah bank tersebut. Kelompok Terry tidak mendengar apapun dari si Eddie, dan mereka mencurigai sedang terjadi sesuatu di luar sana, sehingga mereka mempercepat pekerjaan dan segera keluar dari sana. Ketika mobil van yang dipakai oleh Terry keluar dari basement pertokoan, anak buah tim pun langsung segera menyergap mereka, yang berarti dari awal memang tim menjebak mereka dan hanya ingin memanfaatkannya saja. Namun ternyata Terry jauh lebih pintar, karena yang memakai van tersebut bukanlah Terry, melainkan seorang laki tua. Maka ketika mobil pun dibuka, kelompok tim tidak menghasilkan apapun. Rupanya kelompok Terry membawa van yang lain. Setelah itu Terry pun sampai di sebuah gudang yang terbengkalai di pinggir kota. Terry dan kelompoknya segera membagi hasil rampokannya. Guy dan Bamba segera pergi setelah mereka mendapatkan jatah mereka masing-masing. Sementara Terry, Dave, Kevin dan Martin kembali bersih tegang ketika mereka tahu bahwa faktanya pacar Martin adalah tim dari MI6. Jelas saja mereka sadar bahwa ini adalah jebakan. Dave yang takut hidupnya akan segera berakhir langsung pergi dari sana dan menuju ke rumah ibunya. Sementara Terry, Kevin dan Martin mereka berpikir akan terus bersama karena menurutnya ini adalah cara yang paling aman. Keesokan harinya saat bank mulai buka, kehebohan pun terjadi di Bank Lloyd, terutama orang-orang yang menyimpan barang di berangkasnya. Berita, radio, dan koran pun segera menyebarkan kabar tersebut ke seluruh Inggris. Mr. Fagel yang mendengarkan kabar tersebut langsung segera memanggil polisi korup untuk membicarakan kasus itu. Fagel pun menjelaskan bahwa bukan hanya dirinya yang sedang dalam bahaya, karena nama mereka tercantum dalam buku catatannya sebagai penerima suap. Mr. Fagel segera menyuruh mereka untuk mencari para pelakunya. Selain itu, Mr. Fagel juga menelpon Michael Egg yang kini sedang berada di rumah peristirahatannya. Rupanya Fagel dan Michael adalah teman dekat dan juga mengetahui bahwa Michael menyimpan foto putri bangsawan di dalam bank tersebut. Mr. Fagel mengatakan bahwa dia akan membantu Michael Egg untuk menemukannya kembali. Sedangkan di markas MI6, tim sempat dimarahi oleh atasannya karena malah kehilangan Martin. Dia sama saja membantu melakukan perampokan di bank tersebut. Namun tim berusaha menenangkan mereka dengan mengatakan kalau Martin tidak akan bisa kemana-mana. Terry pun sekarang berpikir kalau dia sekarang mempunyai senjata untuk melawan MI6. Maka tak lama kemudian, Terry menyuruh Martin untuk menelpon tim lewat telepon umum. Dia mengajak pacarnya untuk bertemu di stasiun untuk membicarakan rencana awal tentang misi tersebut. Maka tak lama kemudian, Terry pun menemuinya di stasiun kereta api. Namun di sana, Terry malah bernegosiasi untuk meminta perlindungan, paspor, dan jalan keluar aman bagi seluruh anggotanya. Terry ingin dokumen tersebut diantar oleh Perdana Menteri, dan jika tim menolak, maka Terry akan menyebarkan foto nakal para bangsawan itu. Tim yang melihat foto tersebut langsung panik. Di markas MI6, tim menyerahkan salinan foto yang didapat dari Terry tadi. Para tim pun mengeluarkan ekspresi yang sama saat melihat foto-foto kenakalan para bangsawan. Dan juga karena si ketua sering ke tempat prostitusi yang sama dengan para bangsawan lain, oleh karena itu si ketua MI6 mengeluarkan perintah untuk membungkam media. Namun di tempat lain, Fagel dan para polisi korup sedang mencari para perampok tersebut. Fagel pun mengingat di mana dia bertemu dengan Dave di luar Bank Lloyd. Oleh karena itu, Fagel menyuruh polisi korup tersebut untuk menangkap dan menginterogasi Dave. Dan tak butuh waktu lama, Dave langsung ditangkap oleh mereka. Dave pun disekap dan disiksa. Dan karena tidak kuat menahan rasa sakit siksaannya, akhirnya identitas yang lain pun terbongkar. Dan para anggota Terry pun ditangkap satu persatu oleh polisi korup. Dan tak lama kemudian, Terry menerima telepon dari Fagel yang meminta buku catatan yang berwarna coklat dan foto-foto Michael Egg. Atau jika tidak, Fagel akan menghabisi Dave dan Eddie.
Vogel pun menyuruh Eddie untuk berbicara dengan Terry. Namun pada saat itu, Terry benar-benar tidak tahu dengan buku tersebut. Dan hal itu langsung membuat Vogel marah dan membunuh Dave pada saat itu juga. Vogel pun memberi waktu 1 jam untuk menghubunginya kembali, atau jika tidak, Vogel akan membunuh Eddie. Dengan tergesa-gesa, Terry dan Kevin segera mencari buku tersebut. Setelah menemukannya, akhirnya Terry tahu buku tersebut berisi nama-nama polisi korup yang berkolega dengan Vogel. Terry pun kembali memiliki ide untuk melawan perlakuan Vogel. Terry mengancam Vogel akan membawa buku tersebut ke polisi jikalau Vogel tidak bisa membawa Eddie dengan selamat. Dan akhirnya, Vogel menuruti permintaan Terry dan menemuinya di tempat dan waktu yang sudah disetujui. Sebelum itu, Terry sempat mengunjungi tempat istrinya dan memberikan semua uang hasil rampokannya. Istri pun marah besar atas kelakuan Terry saat itu. Terlebih, istrinya tahu kalau Terry quick-quick dengan Martin. Tapi Terry berusaha menenangkan istrinya dan mengatakan akan segera membereskannya. Dan mengatakan juga semua itu juga demi keluarganya. Setelah dari sana, Terry dan Martin menuju ke tempat yang telah diperjanjikan. Sementara Kevin diberikan tugas untuk melaporkan kejahatan Vogel dan para polisi korup kepada Roy Giffen dengan membawa selembar catatan dari buku Vogel. Sementara di stasiun, Terry sudah berdiri di tempat yang sudah dijanjikan. Tim dan Martin menyaksikan dari kejauhan. Sementara itu, anak buah tim berada di dekat Terry. Saat itu ternyata yang lebih dulu datang adalah Vogel dan anak buahnya sambil membawa Eddie. Namun saat akan melakukan transaksi, si polisi korup pun menyadari kalau ada MI6 di sana karena dia melihat 2 orang anak buah tim, sehingga langsung membawa lari Eddie dan Vogel dari sana. Dan sedetik dari itu, Perdana Menteri pun datang bersama anak buahnya dan tanpa basa-basi langsung melakukan transaksi, yaitu dokumen kebebasan diganti dengan foto aib anaknya. Setelah itu, Perdana Menteri langsung pergi dari sana. Dan begitu juga dengan Terry yang dengan cepat langsung mengejar Vogel dan polisi korup. Ketika sampai di parkiran, Terry pun berhasil menangkap Vogel dan menghajarnya untuk membalaskan kematian Dave. Tak sampai di sana, Terry juga menghajar anak buah polisi korup. Sampai ketika berhasil mengamankan Eddie, seketika datang polisi yang dipimpin oleh Roy Giffen yang langsung menangkap mereka semua, kecuali si polisi korup. Namun untunglah tim datang dan langsung memberitahu sesuatu kepada Roy Giffen. Dan Roy Giffen pun langsung menghampiri polisi korup dan langsung menangkapnya. Dia kemudian membebaskan Terry dengan satu syarat, yaitu meminta buku catatan si Vogel yang berisi catatan nama-nama polisi korup di wilayahnya. Dan setelah memberikan buku yang memang sudah dibawa, Roy Giffen pun langsung membebaskan Terry, Kevin, dan Eddie, yang berarti kasus telah ditutup. Setelahnya mereka terlihat sedang berada di acara duka kematian Dave. Dan setelah basa-basi, Martin pun berpamitan untuk pergi kepada Terry. It was always you, Terry. Kemudian, film pun berpindah ke kapal pribadi milik Terry. Dan sekarang dia terlihat bahagia dengan keluarganya yang sudah kaya raya. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga kalian terinspirasi. Bye-bye.